Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam, nama budaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kristianto Nista Pelancardo dengan NIM 22095111009 dari kelas A, Universitas Udayana. Om Swastiastu, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kristianto Nista Pelancardo dengan NIM 22095111009 dari kelas A dengan jurusan Pendidikan Dokter Hewan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Jadi video kali ini saya akan menjelaskan materi praktikum bakteriologi dan mikologi veteriner 2, yang dimana materi praktikum sendiri yang pertama pengenalan alat, pembuatan media dan jenis media. Yang kedua, pewarnaan gram, menentukan tipe bakteri gram positif atau negatif. Yang ketiga, isolasi dan identifikasi bakteri, cara untuk memisahkan dan mengenali jenis-jenis bakteri yang ada. Yang keempat, uji sensitivitas antibiotik, tes untuk mengetahui kepekaan bakteri terhadap antibiotika. Yang pertama, pengenalan media alat, pembuatan media dan jenis media. Pendahuluan, pada suatu peternakan unggas dilaporkan bahwa beberapa ayam sakit dan ada yang sampai mati. Pertumbuhan ayam lambat, cenderung diam, dan tidak aktif, dan gejala lain yang muncul adalah mencret warna putih. Kecurigaan muncul terhadap anak ayam tersebut menderita kolibasilosis. Peternak membawa fesis tersebut ke laboratorium untuk diperiksa. Oleh karena itu, hal yang perlu dilakukan adalah membuat persiapan terhadap media biakan dan peralatan media yang diperlukan. Alat dan bahan yang pertama ada magnetics, stirrer, yang kedua autoclave, yang ketiga mikroskop binokular, yang keempat ada inkubator, yang kelima ada cawan Petri, yang keenam ada bubuk Na atau nutrin agar, yang keenam ada bubuk EMBA atau eosin, methylene blue agar, yang ketujuh ada Bunsen spiritus, yang terakhir ada ose. Metode kerja pembuatan media, yang pertama siapkan alat dan bahan yang akan digunakan, yang kedua timbang bubuk media Na atau EMBA, yang ketiga campur media dengan aquades lalu homogenkan setelah selesai tutup larutan media, yang keempat sterilkan media dan alat di dalam autoclave, yang kelima wadahi media dengan cawan Petri, media sudah dapat digunakan atau disimpan. Hasil sendiri dari pembuatan media jenis media dan pengelatan laboratorium ada media Na atau nutrin agar, yang kedua media EMBA atau eosin, methylene blue agar. Pembahasannya, jadi media dasar yang digunakan untuk mengisolasi dan mengidentifikasi bakteri ialah nutrin agar atau Na dengan eosin, methylene blue agar atau EMBA. Na dan EMBA merupakan suatu medium yang berbentuk padat dan merupakan perpaduan antara bahan alamiah serta senyawa-senyawa kimia. Kedua media ini berupa bubuk yang dalam penggunaannya perlu diracik lagi dengan campuran aquades. Proses pembuatan media berisi langkah-langkah yang sebagaimana telah dilampirkan pada cara kerja. Setelah siap digunakan, media ini dapat ditanami bakteri dengan cara menempatkan bakteri di atas media dengan media EMBA. Biasanya sekaligus sebagai media identifikasi untuk mengetahui jenis bakteri gram negatif. Pada kasus ini ditemukan bahwa unggas di peternakan tersebut telah mengalami beberapa gejala seperti pertumbuhan ayam lambat, cenderung diam atau tidak aktif, mencret warna putih. Berdasarkan gejala-gejala tersebut dan proses identifikasi melalui pembuatan media, ditemukan bahwa anak-anak ayam tersebut benar terserang penyakit kolibasilosis. Kolibasilosis adalah penyakit yang menyerang ayam, cenderung anak ayam, akibat bakteri Escherichia coli, sejenis bakteri gram negatif yang berasal dari famili Enterobatia. Gejala-gejala dari penyakit kolibasilosis adalah diare atau mencret berwarna putih, nafsu makan hilang, anak ayam menjadi lemah dan lesu serta sesak nafas. Hal ini dibuktikan dari penggunaan media EMBA yang bisa digunakan untuk identifikasi jenis bakteri gram negatif. Kesimpulan dari kasus tersebut, dalam mengisolasi dan mengidentifikasi bakteri, media dasar yang digunakan yaitu nutrin agar atau Na dan eosin methylene blue agar atau EMBA. Pada kasus ini ditemukan bahwa unggas di peternakan tersebut telah mengalami beberapa gejala seperti pertumbuhan ayam lambat, cenderung diam atau tidak aktif, dan mencret berwarna putih. Berdasarkan gejala-gejala tersebut dan proses identifikasi melalui pembuatan media, ditemukan bahwa anak-anak ayam tersebut terserang penyakit kolibasilosis akibat bakteri Escherichia coli, yaitu sejenis bakteri gram negatif yang berasal dari familia Enterobacteria. Hal ini dibuktikan dari penggunaan media EMBA yang bisa digunakan untuk identifikasi jenis bakteri gram negatif. Yang kedua, ada pewarnaan gram, menentukan tipe bakteri gram positif dan negatif. Pada kasus yang kedua, pewarnaan gram, dalam kasus peternakan ayam dengan kolibasilosis, setelah diisolasi bakteri Escherichia coli dilakukan pewarnaan gram dapat membantu mengkonfirmasi jenis bakteri tersebut. Jika bakteri tersebut berwarna biru atau ungu, maka itu menunjukkan bahwa bakteri tersebut merupakan gram negatif. Informasi ini penting dalam mengambil keputusan terkait pengobatan dan pencegahan infeksi. Kemudian muncul kasus baru pada peternak babi dengan mencret warna putih. Pewarnaan gram juga digunakan pada sampel mencret putih. Pewarnaan ini membantu mengidentifikasi jenis bakteri yang mungkin menjadi penyebab mencret putih pada babi. Hasil pewarnaan gram dapat memberikan petunjuk awal tentang jenis bakteri yang ada dalam sampel dan membantu dalam diagnosis dan pengobatan yang sesuai. Alat bahan pada pewarnaan gram, yang pertama jarum OC, yang kedua korek api, yang ketiga biakan bakteri, yang keempat objek gelas, yang kelima ada pipet tetes, yang keenam mikroskop, yang ketujuh aquades, yang kedelapan iodin, yang kesembilan api Bunsen, yang ke-10 kristal violet, yang ke-11 safranin, dan yang terakhir minyak imersi. Metode kerja pembuatan media pada pewarnaan gram, yang pertama 1-2 menit 1 tetesan larutan kristal violet, yang kedua 15 detik membersihkan tetesan dengan air mengalir, yang ketiga 1-2 menit 1 tetesan larutan iodin, yang keempat 15 detik mengaliri air mengalir, yang kelima 30 detik 1 tetes alkohol aseton, yang keenam 15 detik membersihkan dengan air mengalir. Hasil dari pewarnaan gram, yang pertama ada koloni bakteri, yang kedua pengamatan pewarnaan gram bakteri negatif.
Pembahasannya, berdasarkan hasil yang didapatkan melalui pengujian pewarnaan gram pada sampel koloni, bakteri yang diambil dari feses babi yang menderita mencret berwarna putih, dapat diketahui bahwa bakteri tersebut merupakan bakteri gram negatif. Klasifikasi sampel tersebut ditentukan atas dasar hasil pewarnaan gram yang menunjukkan hasil warna merah. Hal ini sesuai dengan teori yang disertakan dalam karya tulis ilmiah milik Carlina tahun 2020 bahwa bakteri gram negatif akan menyerap warna sekunder dari safranin sehingga menyebabkan hasil pengujian berwarna merah. Penyerapan warna merah karena disebabkan dinding bakteri gram negatif yang lebih banyak mengandung lipid daripada peptidoglikan sehingga pori-pori bakteri ini mudah membesar. Akibatnya, larutan kristal violet menjadi mudah larut saat sampel dicuci dengan alkohol. Pengujian warna gram ini tidak dapat mengklarifikasikan jenis bakteri dari sampel yang tidak diketahui secara pasti. Namun, pengujian pewarnaan gram yang dapat mempermudah peneliti untuk menentukan jenis bakteri secara bakteri gram positif maupun negatif. Dikarenakan hasil sampel menunjukkan bahwa bakteri gram negatif, identifikasi bakteri penyebab mencret berwarna putih akan menjadi lebih mudah. Berdasarkan indikator penyebab mencret berwarna putih, bakteri-bakteri yang dapat mencari penyebab penyakit ini adalah Escherichia coli dan Salmonella pullorum. Kedua bakteri tersebut sama-sama menyebabkan infeksi saluran pencernaan dengan gejala mencret dan diare berwarna putih serta gejala lainnya. Kesimpulannya, pewarnaan gram atau metode gram adalah suatu metode empiris yang membedakan spesies bakteri menjadi dua kelompok besar, yaitu gram positif dan gram negatif. Berdasarkan sifat kimia dan fisik dinding sel mereka, dalam praktikum kali ini diperoleh kesimpulan bahwa praktikum pewarnaan gram menggunakan sampel dari feses putih pada babi adalah terdapat bakteri gram negatif yang mendominasi. Warna merah pada hasil pengamatan menjadi indikator gram negatif karena terjadinya dekolorisasi oleh alkohol, sehingga warna dari kristal violet terlepas dari bakteri. Oleh karena itu, pada hasil uji ini dapat diidentifikasi sebagai gram negatif. Yang ketiga, isolasi dan identifikasi bakteri. Latar belakang, seorang peternak membawa sampel berupa feses dari babi yang menderita mencret berwarna putih. Peternak ini ingin tahu penyebab infeksi bakteri. Dengan adanya sampel tersebut, maka diperlukan isolasi kuman untuk mengidentifikasi dan melihat pertumbuhan bakteri. Isolasi merupakan suatu proses atau metode memisahkan bakteri untuk mendapatkan biakan koloni baru dan murni. Secara alami, bakteri sangat banyak dapat terdapat pada alam seperti tanah, air, udara, permukaan kayu, daun, dan masih banyak tempat menjadi rumah bagi bakteri. Oleh sebab itu, dengan mengambil sebagian kecil habitat alami bakteri tersebut, dapat diperoleh berbagai jenis bakteri melalui proses isolasi. Bakteri hasil isolasi perlu diidentifikasi untuk mengetahui jenis sehingga karakteristik dari bakteri tersebut. Adapun media yang digunakan untuk memperoleh biakan baru dan murni seperti Na, EMBA, TCA, SIM, SCA, MRVP, dan gula-gula. Alat dan bahan, yang pertama tabung reaksi, yang kedua cawan Petri, yang ketiga Ose, 4 api Bunsen, 5 sampel feses babi, yang keenam inkubator, yang ketujuh kultur bakteri, yang ke-8 needle, yang ke-9 media Na atau nutrin agar dan media EMBA, yang ke-10 media TCA, SIM, SCA, MRVP, dan gula-gula. Metode kerja isolasi dan identifikasi bakteri, yang pertama pemeriksaan mikroskopis. Pemeriksaan mikroskopis dalam metode ini, sampel bakteri dilihat di bawah mikroskop untuk melihat karakteristik seluler seperti ukuran bentuk, warna sel. Pemeriksaan ini dapat membantu dalam mengidentifikasi jenis bakteri tertentu. Yang kedua, ada kultur media. Kultur media adalah metode umum yang digunakan dalam isolasi bakteri. Media pertumbuhan yang sesuai yang ditempatkan di atas sampel yang dicurigai mengandung bakteri. Media ini harus memungkinkan bakteri untuk tumbuh dan berkembang biak. Metode kerja isolasi dan identifikasi. Yang ketiga, tes biokimia. Tes biokimia digunakan untuk mengidentifikasi jenis bakteri berdasarkan sifat-sifat biokimia yang dimilikinya. Contohnya, beberapa jenis bakteri menghasilkan enzim tertentu yang dapat diuji dengan menggunakan media khusus. Yang keempat, tes serologis. Digunakan untuk mengidentifikasi jenis bakteri berdasarkan respon antibodi terhadap antigen bakteri. Contohnya, tes ELISA atau enzim lain ke immunoresorbent assay dapat digunakan untuk mendeteksi adanya antibodi tertentu yang merespon antigen bakteri. Metode kerja isolasi dan identifikasi yang kelima, analisis genetik. Analisis genetik seperti metode PCR atau polymerase chain reaction digunakan untuk mengidentifikasi jenis bakteri dengan cara memperbanyak fragmen DNA spesifik dari bakteri dan membandingkan dengan database genetik. Yang keenam, mikrobiologi molekuler. Metode mikrobiologi molekuler seperti sequencing DNA, PCR, dan analisis RNA digunakan untuk mengidentifikasi jenis bakteri berdasarkan informasi genetik yang dimilikinya. Metode ini lebih cepat dan akurat dibandingkan dengan metode tradisional seperti tes biokimia. Hasilnya, Na pada media Na terlihat bakteri yang tidak beraturan dengan relevansinya cenderung. Kita lihat seperti yang sebelum dan sesudah. Hasil EMBA pada media EMBA setelah diinkubasi terlihat bakteri berbentuk sirkular, tepiannya cenderung halus dan terdapat pigmen berwarna hijau terlihat dari sebelum dan sesudahnya. Hasil TCA, terjadi perubahan warna dari merah menjadi kuning pada media TCA setelah diinkubasi dilihat dari sebelum dan sesudah. Hasil SIM, media SIM yang sudah diinkubasi dan dideteksi dengan reagen Kovac akan mengalami perubahan warna dari warna kuning menjadi keruh dan ada cincin hitam terlihat dari sebelum dan sesudah. Hasil MRVP, pada media MRVP setelah diinkubasi dan dideteksi dengan reagen methylene red akan terjadi perubahan warna dari kuning menjadi merah terlihat dari sebelum dan sesudah. Hasil SCA, pada uji Simon citrat agar atau SCA setelah diinkubasi tidak terjadi perubahan warna sehingga medianya tetap berwarna hijau terlihat dari sebelum dan sesudah. Hasil gula-gula, pada uji gula-gula terjadi perubahan warna pada medianya. Setelah diinkubasi, media uji gula-gula terlihat lebih keruh dibandingkan dengan sebelumnya terlihat dari sebelum dan sesudah. Pembahasannya, melalui pengamatan hasil praktikum pada media sulfit, indol, motility atau SIM, didapatkan hasil positif pada media nampak sisir merah pada permukaan media yang menunjukkan bahwa bakteri memproduksi sulfite indol. Namun negatif pada media tidak terlihat adanya penggumpalan seperti awan menjadi indikator bakteri melakukan pergerakan sehingga dinyatakan bakteri tidak mutil.
Melalui pengamatan hasil praktikum pada media methyl red didapatkan hasil positif. Pada media terjadi perubahan warna, sehingga dapat dinyatakan bakteri memproduksi asam tunggal dan campuran dan asetil metin karbonil. Pembahasannya, melalui pengamatan hasil praktikum pada media triple sugar iron agar atau TCA didapatkan hasil positif yang ditandai dengan perubahan warna daerah but, media berubah menjadi kuning, ini menandakan bakteri memfermentasi glukosa, sedangkan untuk produksi H2S didapatkan hasil yang negatif, karena tidak ditemukan adanya endapan berwarna hitam, karena bakteri tidak mampu mendesulforasi asam amino dan mention. Melalui pengamatan hasil praktikum pada media simon citrat agar atau SCA didapatkan hasil negatif. Pada media tidak terjadi perubahan warna dari hijau menjadi biru. Hal ini menunjukkan bahwa bakteri tidak dapat memanfaatkan citrat sebagai sumber karbon. Melalui pengamatan hasil praktikum pada media glukosa didapatkan hasil positif. Pada media terjadi perubahan media warna yang mengindikasi bakteri dapat memfermentasi glukosa dan rangkanya tabung Durham sehingga dapat dikatakan bakteri memproduksi gas. Kesimpulannya, isolasi bakteri adalah proses pemisahan dan pemurnian bakteri dari sampel biologis atau lingkungan tertentu. Tujuan utama dari isolasi bakteri adalah untuk mengidentifikasi jenis bakteri tertentu yang ada dalam sampel. Identifikasi bakteri adalah proses untuk menentukan jenis bakteri yang telah diisolasi. Metode identifikasi bakteri meliputi pengamatan mikroskopis, tes biokimia, tes serologis, dan analisis DNA. Identifikasi bakteri sangat penting dalam bidang medis dan kesehatan karena dapat membantu dalam diagnosis penyakit dan pemilihan antibiotik yang tepat untuk pengobatan. Untuk mengisolasi dan mengidentifikasi bakteri dibutuhkan pemahaman yang baik tentang karakteristik biologi bakteri dan teknik laboratorium yang terkait. Kesalahan dalam isolasi dan identifikasi bakteri dapat menyebabkan kesalahan dalam diagnosis dan pengobatan, sehingga sangat penting untuk memperhatikan kualitas teknik laboratorium dan pemahaman tentang karakteristik bakteri yang diidentifikasi. Yang keempat ada uji sensitivitas, uji kepekaan bakteri terhadap antibiotika. Tas 4, dalam upaya mengatasi kasus penyakit pada babi untuk menderita mencari putih, sangat penting untuk menentukan jenis antibiotik yang tepat guna mengobati babi tersebut dan mencegah terulangnya kasus serupa. Untuk mengatasi penyakit mencari putih pada babi, langkah penting yang harus diambil adalah mengidentifikasi jenis antibiotik yang efektif dalam mengobati infeksi tersebut. Dengan menentukan antibiotik yang tepat, dengan dapat memberikan pengobatan yang efektif dan mencegah penyebaran penyakit ini di antara populasi babi yang lain. Alat dan bahan yang pertama penggaris untuk mengukur, yang kedua ada oseng untuk memitakan, yang keempat ada tabung Bunsen untuk mensterilkan, yang keempat ada inkubator untuk memproduksi banyak sel, yang berikutnya ada cotton bud. Kemudian ada bahan, yang pertama ada isolat bakteri, yang kedua ada media Muller Hinton agar, yang ketiga ada larutan MC Farlan 0,5, yang keempat ada boilon, yang terakhir paper disk, antibiotik, streptomycin, chloramphenicol, bactericin, dan doxycycline. Langkah kerja yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, menyesuaikan kekeruhan inklusi bakteri dengan standar MC Farlan 0,5. Yang ketiga, memanaskan cotton bud, kemudian memasukkannya ke dalam sampel bakteri. Yang keempat, memasukkan cotton bud ke dalam media Muller Hinton agar yang telah disiapkan secara merata dan mendiamkan selama 15 menit. Yang kelima, meletakkan masing-masing antibiotik pada media Muller Hinton agar dengan jarak minimal 2 cm antara antibiotik dan tepi sampel bakteri. Yang keenam, meletakkan media Muller Hinton agar di dalam inkubator dan menginkubasinya selama 24 jam. Yang terakhir, setelah 24 jam mengeluarkan dari inkubator dan menghitung diameter zona hampat pada masing-masing antibiotik. Hasil dari antibiotik kategori diameter milimeter, kemudian ada B10 bactericin, S10 streptomycin, DO30 doxycycline, C30 chloramphenicol. Di sini kita lihat ada resistensi intermediate, sensitif, serta hasilnya. Pembahasan. Metode yang digunakan dalam uji kepekaan bakteri terhadap antibiotika adalah metode Kirby-Bauer. Prinsip dari metode ini adalah penghambatan terhadap pertumbuhan mikroorganisme, yaitu zona hambatan akan terlihat sebagai daerah jernih dari sekitar paper disk yang mengandung zat antibiotik. Semakin lebar diameter zona hambatan yang terbentuk bakteri tersebut, semakin sensitif terhadap antibiotik. Zona hampat adalah zona tempat di mana bakteri terhambat pertumbuhan akibat antibiotik. Bakteri yang sensitif terhadap antibiotika akan menunjukkan lingkaran seperti cincin di setiap paper disk, di mana lingkaran di sekitar diskus antibiotika ini disebut dengan zona hambatan. Kepekaan bakteri dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, resisten, intermediate, dan sensitif. Sensitivitas adalah kepekaan suatu antibiotik yang masih baik untuk memberikan daya hambat terhadap mikroba. Intermediate adalah suatu keadaan di mana terjadi pergeseran dari keadaan sensitif ke keadaan yang resisten, tetapi tidak resisten sepenuhnya. Resisten adalah suatu keadaan di mana mikroba tidak peka atau sudah kebal terhadap antibiotik. Pembahasannya, bakteri yang digunakan dalam pengujian ini yaitu bakteri Escherichia coli yang berasal dari babi. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa pada antibiotik bactericin dan streptomycin tidak dapat dikelilingi zona atau zona yang dibentuk. Kemudian pada antibiotik doxycycline terbentuk keliling zona dengan diameter 11 mm, sedangkan pada antibiotik chloramphenicol memiliki berdiameter 31 mm. Setelah mengidentifikasi semua data tersebut, dapat digolongkan bahwa bakteri Escherichia coli yang berasal dari babi tergolong sensitif terhadap antibiotik chloramphenicol dan tergolong resisten terhadap antibiotik bactericin, streptomycin, dan doxycycline. Maka dari itu, antibiotik yang tepat dan efektif dalam menangani kasus babi yang terjangkit bakteri E. coli adalah antibiotik jenis chloramphenicol. Hal ini dikarenakan keliling zone atau zona yang terbentuk karena memiliki diameter yang cukup luas untuk membunuh isolat bakteri tersebut. Kesimpulannya, antibiotik yang digunakan pada sampel babi yang terjangkit bakteri E. coli seperti bactericin, streptomycin, dan doxycycline tidak kuat atau resisten terhadap bakteri tersebut karena diameter keliling zonanya di luar atau tetapan atau standar. Kesimpulan berikutnya, antibiotik yang pas dan efektif dalam menangani kasus babi yang terjangkit bakteri E. coli ialah antibiotik jenis chloramphenicol karena terbentuk diameter keliling zone yang cukup luas untuk membunuh isolat bakteri tersebut. Sekian dari penjelasan video kali ini. Mohon maaf bila ada salah atau kelebihan kata yang kurang berkenan. Saya mohon maafkan. Sekian dan terima kasih.